Hore! Syarat menjadi pendamping satuan pendidikan sekarang sudah tidak ribet, cukup dari guru saja. Termasuk pembinaan karir. Nah, ini pembinaan karir melalui berbagai penugasan di bidang pendidikan yang lincah. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi atau juga bisa mereview ya tentang postingan Ditjen GTK ya teman-teman. Di mana di postingan Ditjen GTK itu di sini menjelaskan terkait Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Dan postingan ini adalah postingan Instagram resminya Ditjen GTK Kemdikbud ya teman-teman. Tapi pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan secara utuh penjelasannya, tapi saya mau mereview lah ya, mereview ada di slide ya. Kalau tidak salah ada di slide keempat atau kelima ya yang terkait ini ya teman-teman, syarat menjadi pendamping satuan pendidikan. Seperti itu sesuai dengan judulnya di sini adalah syarat menjadi pendamping satuan pendidikan itu sekarang tidak ribet. Baik teman-teman, kita langsung ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu ini penjelasan terkait Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Saya ringkas ya teman-teman, tapi tidak saya ringkas semuanya. Saya cukup ambil 4 saja ya. 4 slide saja. Yang pertama, slide pertama yaitu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Slide ini ada di Instagramnya Ditjen GTK ini ya, Ditjen GTK Kemdikbud ya teman-teman. Di slide ke pertama, Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini menjelaskan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 di mana jabatan fungsional itu mendorong tata kelola jabatan fungsional berbasis kinerja serta penyederhanaan dan penataan regulasi. Dan kemudian yang kedua yaitu tenggang waktu. Nah, jadi di dalam postingan itu juga membahas tentang tenggang waktu agar Permenpan RB itu memberikan tenggang waktu paling lambat 5 tahun untuk menyederhanakan 293 jabatan fungsional ya teman-teman. Jadi dikasih waktu ya, tenggang waktu 5 tahun untuk menyederhanakan 293 jabatan fungsional. Kemudian apa bentuk penyederhanaannya? Ada dua itu teman-teman di sini ya, ada dua yaitu regulasi dan substansi. Di mana regulasi itu adalah penyederhanaan jumlah regulasinya, kemudian substansi itu adalah penyederhanakan jabatan fungsional yang memiliki tugas fungsi beririsan. Jadi kalau misalnya ada tugas dan fungsi yang double job artinya itu disederhanakan. Dan ini ya teman-teman yang menariknya yang saya lingkari ini ya, yaitu rasional dalam penyederhanaan. Ada 5 poin ya, ada 5 poin. Di sini ada 5 poin ya dalam rasional penyederhanaan termasuk pembinaan karir. Nah, ini pembinaan karir melalui berbagai penugasan di bidang pendidikan yang lincah. Artinya yang lincah, yang satset lah seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana? Yuk kita review di sini ya teman-teman, kita review. Nah, di sini ada 5 ya, ada 5. Yang pertama, agar tidak adanya dikotomi antara pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal. Jadi tidak ada dikotomi ya, sama saja antara pendidikan formal dan non formal, itu sama-sama saja, yaitu sama-sama jabatan fungsional guru. Kemudian yang ke B, menghilangkan kesenjangan dalam hal kesejahteraan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan kompetensi antara yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Artinya itu sama semuanya, yaitu dalam satu jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional guru, baik itu berada di pendidikan formal maupun di pendidikan non formal. Kemudian yang ketiga yaitu transformasi pendidikan yang membutuhkan penyesuaian peran dan pengelolaan keempat jabatan fungsional, di mana jabatan fungsional itu 4 itu kan ada guru, pengawas sekolah, penilik, kemudian pamong belajar. Itu keempatnya itu diintegrasikan menjadi satu jabatan fungsional yaitu guru. Kemudian yang ke D, fleksibilitas ya.
pengelolaan keempat jabatan fungsional ke dalam satu jabatan fungsional, sehingga layanan terhadap pendidikan formal dan non formal itu lebih sederhana dan efisien. Artinya jika diintegrasikan kepada satu jabatan fungsional, maka layanan terhadap pendidikan formal dan non formal itu lebih satset ya, tidak ribet birokrasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, ini yang terakhir. Perhatikan, ini yang terakhir tentang karir di sini ya, tentang karir ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini pembinaan karir. Nah, pembinaan karir melalui berbagai penugasan di bidang pendidikan yang lincah ya. Sebagai contoh perpindahan jabatan dari pamong belajar, ini contoh ya, ke dalam jabatan penilai. Nah, jadi pamong belajar, anggaplah guru lah ya, ke dalam jabatan penilai ataupun guru ke pengawas sekolah yang semula memerlukan uji kompetensi, setelah terintegrasi ke dalam jabatan fungsional guru tidak memerlukan uji kompetensi perpindahan jabatan ya, melainkan melalui proses penugasan guru sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi ya teman-teman, di sini fokusnya ya teman-teman. Di sini pembinaan karir ini melalui berbagai penugasan di bidang pendidikan yang lincah ya. Jadi nantinya misalnya ada pamong belajar ini ya, pamong belajar ke dalam ingin menjadi penilai ataupun guru ke pengawas sekolah ya. Jadi kalau misalnya pembinaan karir ingin jadi guru, ingin jadi pengawas sekolah ya, yang semula memerlukan uji kompetensi, setelah terintegrasi ke dalam jabatan fungsional guru tidak memerlukan uji kompetensi perpindahan jabatan. Sekarang sudah tidak ada uji kompetensi lagi. Yang diperlukan teman-teman hanya proses penugasan guru sebagai pendamping satuan pendidikan. Siapa yang menugaskan? Nah, menurut Permenpan LB nomor 21 tahun 2023 itu adalah PPK. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain atau ingin berbagi informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.